Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ucapan syukur senantiasa kita panjatkan hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi kita semua. Salawat dan salam selalu kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi terakhir, Nabi utusan terakhir hingga datangnya yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika telah datang malam, maka gelap gulita yang akan kita rasakan. Tak bisa kita berjalan tanpa adanya lentera atau cahaya di kegelapan. Walaupun kita tetap memaksakan, maka langkah dan jalan kita akan tanpa arah dan tujuan. Demikian juga dengan hidup kita. Tanpa pegangan hidup, maka tersesatlah kita dari tujuan hidup yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan telah menurunkan pegangan hidup bagi kita semua, yaitu Al-Quranul Karim, kitab suci yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga terang benderanglah jalan dan tujuan hidup kita sebenarnya. Kitab suci yang menjadi mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi disebut dengan Al-Quran berjalan, karena sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quranul Karim. Hadirin yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran sudah ada di tengah-tengah kita, maka sudah sepantasnya sebagai muslim yang taat kita harus melaksanakan kewajiban kita atas apa yang telah Allah berikan pada kita. Pertama, kita harus terus mempelajari Al-Quran, dari mulai bagaimana cara membacanya, bagaimana makhraj-makhrajnya, bagaimana sifatul hurufnya, bagaimana tajwid-tajwidnya. Karena sungguh miris apabila kita mengaku seorang muslim namun kita tidak bisa membaca Al-Quran, padahal Al-Quran adalah kitab kita sendiri. Sungguh menyedihkan dikala zaman sudah semakin maju, apalagi sekarang dikenal dengan zaman revolusi 4.0, namun kita semakin melupakan Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran adalah syafi'an liman ta'dimuhu wa ta'allamahu wa alimuhu. Al-Quran adalah sebagai penolong bagi kita semua. Hiasi rumah kita dengan suara-suara Al-Quran yang keluar dari lisan-lisan kita, yang terdengar dari anak-anak kita, lisan saudara-saudara kita. Jangan jadikan Al-Qurannya sebagai hiasan lemari-lemari kaca rumah kita agar kelihatan cantik dan indah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk Iqra, Iqra, Iqra. Bacalah, bacalah. Baca Al-Quran itu untuk dibaca, bukan untuk disimpan sebagai hiasan belaka. Sungguh rugi kita yang di rumahnya ada Al-Quran namun kita tidak pernah menyentuh untuk membacanya, karena dengan alasan kesibukan kita, karena alasan rasa malas kita, karena rasa lelah kita dari pagi sampai sore disibukkan dengan segala aktivitas kita. Maka sesibuk apapun diri kita, selelah apapun kita, sempatkanlah barang 5 menit atau beberapa menit dalam sehari selepas maghrib atau selepas salat subuh untuk membaca Al-Quran agar terbiasa. Walaupun hanya 1 ayat, karena keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke rumah-rumah yang harum karena penghuninya membaca Al-Quranul Karim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari bahwa orang mukmin yang suka membaca Al-Quran bagaikan buah jeruk, wangi harumnya, manis dimakannya. Sedangkan orang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Quran bagaikan buah kurma, manis rasanya namun tak harum wanginya.
Sedangkan orang munafik yang suka baca Al-Quran di sela-sela kesibukannya bagaikan buah rihafah. Apa buah rihafah? Buah rihafah itu adalah buah yang tidak ada manis rasanya dan tak harum wanginya. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setengah bulan Ramadan sudah kita jalani saat ini. Mumpung masih memberi kesempatan pada kita Allah, memperbanyak baca Al-Quran, karena sungguh Allah akan melipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Allah akan menurunkan keberkahan bagi kehidupan kita. Simpan sejenak HP-HP kita sehabis kita melaksanakan tarawih, karena HP atau gadget tidak akan menjadi lentera di alam barjah kita. Matikan sejenak TV kita dikala menunggu waktu sahur, karena TV takkan bisa menolong kita ketika amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segera ambil wudu, buka Al-Quranul Karim ya hadirin rahimakumullah. Iqra, bacalah. Karena walaupun hanya dengan melihatnya berapa banyak dosa mata kita akan dihapus oleh Allah. Karena hanya dengan membacanya saja berapa banyak dosa lisan kita akan dihapus. Padahal dosa tersebut sudah lama menggantung, tetap tertahan dan tertulis dan terhapuskan. Bisa terhapus dengan membaca Al-Quranul Karim. Ketika Ramadan meninggalkan kita sudah terbiasa dengan menyempatkan diri untuk selalu membaca Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajiban kita terhadap Al-Quran adalah kita berusaha untuk bisa memahaminya. Tentunya memahami dengan segi ilmunya, tidak dengan pemahaman dan atas pemikiran kita sendiri. Karena setiap ayat dari Al-Quran pasti ada hadis Nabi yang menjadi pendukungnya, agar kita tidak salah tafsir atau tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan ayat demi ayat dari Al-Quran tersebut. Banyak ulama-ulama terdahulu yang sudah menafsirkan Al-Quran dengan jelas, seperti tafsir Az-Jalalain, tafsir Munir, tafsir Hojin, tafsir Baidawi, dan banyak lagi tafsir-tafsir Al-Quran yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan bidang keilmuannya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw samian wala takun rabian fatahlik. Nabi menganjurkan kita untuk bisa jadi orang yang mempelajari Al-Quran atau menjadi pengajar Al-Quran. Namun kalau kita tidak mampu, maka duduk di majlis ilmu adalah lebih baik daripada kita tidak sama sekali. Hadirin, hidup tak akan lama. Kita hanya menunggu giliran saja. Entah esok atau lusa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian yang kita banggakan akan kita tinggalkan. Yang kita pakai hanya 5 lembar kain putih yang jadi pakaian kita. Rumah dan kemewahan akan kita tinggalkan, karena rumah sungguhnya sudah disiapkan dari galian tanah yang berserakan. Istri nan cantik jelita, suami yang ganteng yang kita bangga-banggakan setiap hari, hanya akan mengantarkan kita sampai di atas liang lahat kita. Sahabat yang kita banggakan hanya mengingat kita 1 bulan atau sampai 100 hari. Setelah itu mereka menjalankan kehidupan masing-masing seperti biasanya. Sedangkan kita, hadirin rahimakumullah, akan terdiam di ruang yang sempit. Tak ada teman dan saudara, hanya amal dan ilmu yang jadi teman setia sampai akhir kehidupan kita. Maka semoga dengan selalu membaca Al-Quran menjadi amal kebaikan bagi kita semua, menjadi penolong kelak di kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin yang dihormati dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada Al-Quran. Tidak ada petunjuk yang lebih hebat daripada Al-Quran. Tidak ada petunjuk yang lebih hebat dan mulia dibandingkan Al-Quranul Karim. Karena sebaik-baiknya petunjuk adalah Al-Quranul Karim. Dan tak ada sedikit pun keraguan dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua agar kita bisa mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.
Semoga kita menjadi ahli Quran. Kita bisa mencerminkan akhlak kita sebagai akhlak Al-Quran hingga terrealisasi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak ada kata terlambat untuk belajar dan memahami Al-Quran selagi kita mau dan berusaha. Sungguh mulia kehidupan kita apabila kelak malaikat Israil tiba menjemput ajal kita. Bibir dan lidah kita masih terasa basah karena melantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Insyaallah kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ajarkan anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran. Ajarkan saudara-saudara kita, ajarkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita agar senantiasa mencintai Al-Quran. Semoga kita semua menjadi ahli Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.